Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 15 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia, supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh suatu kerinduan yang besar bagi saudara sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Grace Word hari ini dalam season autumn dengan tema Boldness for the King. Saya berikan judul Godly Sorrow bagian yang kelima atau terakhir. Godly Sorrow bagian kelima atau terakhir. Mari kita membuka ayat yang menjadi dasar saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Izinkan saya melayani saudara. 1 Petrus 2 19 sampai dengan 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Umat Tuhan, sudah 5 episode ini yang terakhir, bisa dipanjangkan, tapi saya memutuskan untuk kita berganti topik 2 hari yang besok, ya, lusa, bahwa ada duka cita ilahi, godly sorrow. Bedanya menurut 2 Korintus 7, 10-11, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Duka cita tapi tidak akan disesalkan, ya. Jadi awalnya sedih, tapi tidak menyesal. Saya jumpa dengan kakak saya beberapa minggu lalu dalam suatu gathering keluarga. Dan dia berkata bahwa di laman daripada media sosial mantannya dahulu kala, dia lihat fotonya sekarang. Begitu lihat fotonya sekarang, ya, dia yang dulunya pada waktu mungkin break up atau putus itu sedih susah, sekarang dia tidak menyesal. Dia bersuka cita. Dia berkata, amit, aduh, bersyukur sekali gak jadi sama dia dulu. Sekarang tua sekali tampilannya. Kadang saya juga mempunyai pengalaman yang sama. Aneh sekali, ini remeh dan menjijikkan buat saya kalau diingat lagi. Tapi saya tidak bisa ingkar. Kali pertama saya mencari Tuhan dan dengan mudah dibawa ke gereja yang tadinya saya terus melawan dan memberontak, adalah karena saya merasakan patah hati. Saya mengasihi seseorang, lalu dengan pahit sekali, ya, harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Ketika sudah melewatinya, sekarang memalukan. Pada waktu itu rasanya penting sekali untuk diurus seperti itu, ya. Lalu saya mengenal Tuhan, saya ke gereja dan di situ dijamah oleh Tuhan.
Sekarang kalau diingat, saya bersuka cita sekali. Saya bersyukur sekali oleh kebaikan Tuhan. Tanpa bermaksud merendahkan siapapun, saya bersyukur tidak jadi sama yang itu. Nah, inilah maksudnya daripada godly sorrow. Duka cita yang sesuai kehendak Allah menghasilkan pertobatan, membawa keselamatan, dan tidak akan disesalkan. Sama sekali tidak menyesal. Dulu rasanya langit runtuh, tapi sekarang aduh sama sekali gak menyesal. Kenapa? Karena sudah lewati. Tapi saya juga punya hal-hal yang menyesal. Aduh, kenapa dulu kok saya tuh bikin mama saya sesusah itu ya. Kenapa saya dulu ceroboh sekali percaya sama orang ini sehingga nama baik saya dirusak. Tapi godly sorrow adalah sesuatu yang tidak ada penyesalan. Karena penderitaan saat itu mengerjakan sesuatu yang membuat hidup kita makin baik di masa depan umat Allah. Berbeda dengan duka cita yang dari dunia ini, kata 2 Korintus 7 ayat yang ke-10-11. Yakni menghasilkan kematian. Duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, kita sudah belajar beberapa definisi mengenai penderitaan. Kita belajar bagaimana penderitaan itu seperti toa speaker yang begitu keras menginterupsi kita tanpa bisa kita singkirkan. Dan bahwasanya penderitaan mengubah fokus hidup kita. Dari materi menjadi kemuliaan. Dan bagaimana penderitaan mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan tanpa penderitaan. Kesaksian daripada Jim Baker misalnya. I was wrong. Dulu rasa paling benar. Tapi karena diizinkan penderitaan, baru bisa aku rendah hati. I was wrong. Kalau ketemu dengan oknum-oknum pendeta yang terus hidup dengan begitu egois, menganggap para domba itu sebagai aset yang terus dihisap, dipergunakan untuk keuntungannya, maka satu hal yang bisa terlihat, kepercayaan dirinya hebat sekali. Maka saya serukan kepada orang-orang hamba-hamba yang tulus mengasihi Tuhan, jangan minder, percaya dirilah, karena natur daripada orang jahat itu percaya diri. Koruptor, saudara lihat, percaya diri. Sudah keliru, percaya dirinya luar biasa sekali. Jadi umat Tuhan, penderitaan mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan. Dan inilah merupakan etalase iman bagi kekristenan. Tidak enak, tidak pantas, tidak lazim. Kalau kita melihat sesuatu itu dari kemewahan. Ya, ini loh, kalau ikut Tuhan itu pasti kaya raya. Itu nanti marketingnya seperti Gunung Lawu, Goa Langse, atau tempat-tempat pesugihan yang lain. Tidak. Gospel atau Injil Kerajaan adalah bagaimana kita yang harusnya binasa, diampuni dosanya, dan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya tutup umat Tuhan, ya, daripada semua sharing kita yang sudah kita pelajari bersama, adalah perkataan daripada Rasul Petrus. Engkau harus mengerti, Petrus adalah orang yang sayang sama Tuhan, murid yang mengasihi gurunya, anak rohani yang mengasihi babenya, tapi takut menderita. Kalau engkau baca dengan bagus, alasan kenapa Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, adalah karena dia takut disesah, dia takut dianiaya, dia takut menderita. Pada waktu Tuhan Yesus pulihkan, menampakkan diri sebelum kenaikan, dan Roh Kudus Pantekosta dicurahkan, maka Petrus menjadi seorang begitu berbeda. Bahkan mengakhiri hidupnya dengan disalib terbalik umat Tuhan menurut sejarah gereja. Inilah risalah penulisan daripada Rasul Petrus, godly sorrow. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Petrus mengerti intisari daripada ajaran gurunya sekarang.
Kalau kamu luka parah lebam, penuh dengan memar, lalu kamu ditanya teman, kenapa kamu kok luka-luka seperti itu kayak dipukulin orang? Wah, beginilah ternyata tidak mudah ya mengikut Tuhan. Bekerja saja kok susah, diamuk masa. Loh, emangnya kamu pekerjaan apa? Saya rencana mau buka toko handphone. Loh, masa buka toko handphone kok diamuk masa? Iya, saya bukanya 1:30 malam pakai linggis. Maling itu namanya. Pantes diamuk masa dipukulin. Itu tidak godly sorrow, ma Tuhan. Itu maling. Maling digebukin rakyat itu lazim. Petrus memberikan, karena kamu berbuat baik. Nah ini hebat sekali. Kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita. Itu godly sorrow katanya. Dan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ini ngeri. Berarti kita ini dipanggil salah satunya. Oh, banyak yang enak umat Tuhan. Banyak yang enak. Ya, haleluya. Tapi salah satunya menurut Rasul Petrus kita dipanggil untuk menderita walaupun sudah berbuat baik. Kenapa? Sederhana. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan meninggalkan teladan supaya mengikuti jejaknya. Nah ini godly sorrow. Sudah berbuat baik, masih dianiaya. Mungkin tidak seperti dulu aniaya fisik, tapi dianiaya dengan verbal misalnya. Dibully, difitnah. Umat Tuhan, lepas dari apapun yang secara pribadi sedang kau alami saat ini, sakit penyakit, sakit hati, pahit hati, kekecewaan, penantian yang serasa tak berujung. Kalau engkau sayang Tuhan, percayalah, Tuhan yang baik tidak akan izinkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik tanpa tujuan yang baik. Godly sorrow, jangan menyerah, jangan jemu berbuat baik dan benar. Sebab Tuhan bilang dan janji, jika waktunya sudah tiba, waktu siapa? Waktu Tuhan. Maka Tuhan berkata, kamu pasti menuai. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.